Pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Sewaka Dharma Kota Denpasar, Bapak Ida Bagus Gede Arsana. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi air ya di situasi pandemi COVID-19. Langsung saja mari kita sapa Bapak Ida Bagus Gede Arsana. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Ya, untuk sampai saat ini masih sehat. Sengkar ya Pak ya. Jadi di situasi pandemi seperti ini kesehatan Pak yang paling penting Pak ya. Ya. Itu mungkin salah satunya. Iya. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Perumda Air Minum Sewaka Dharma Kota Denpasar yang ke-24 tahun Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ini masih serangkaian ya Pak ya. Serangkaian, ya betulan sekarang ini pas kami tanggal 1 Juli. Tahun 1 Juli Pak ya. Ya, Juli, yang ke-24. Iya, luar biasa. Ya. Jadi Pak, sebelum kita membahas lebih jauh di situasi pandemi, ada serangkaian Pak dari hari ulang tahun ini yang sudah dilakukan dari Perumda sendiri Pak. Terima kasih Mas Tungkara nih. Dalam situasi pandemi terkait dengan program kerja tentunya memang ada berdampak ya. Tapi kita di Perumda Air Minum selalu menjaga bagaimana pelayanan kita bisa kontinuitas pelayanan itu salah satu tujuan. Itu juga instruksi dari Pak Wali. Nah, pas di momen ulang tahun ini tanggal 1 Juli ini kita seperti apa disampaikan tadi, udah lihat tadi, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menikmati tentunya momen ulang tahun tanggal yang ke-24 ini. Mudah-mudahan ke depan, dari momen ini nanti ke depan akan lebih baik, akan lebih kita bisa tingkatkan pelayanan kita untuk di tahun-tahun mendatang. Iya. Artinya dengan perayaan hari ulang tahun dengan sederhana ya Pak ya tentunya kali ini karena melihat situasi pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya Pak ya. Pasti, itu pasti. Iya. Dan wajib dilakukan itu. Ya, selanjutnya Pak, di situasi pandemi ini bahwa terkait pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana dari Perumda ini melaksanakan atau menerapkan protokol kesehatan Pak? Itu salah satu memang harus program dan kewajiban kita yang kita harus terapkan. Walaupun di satu sisi kami untuk pelayanan ke rumah tangga boleh katakan yang memang harus tidak bisa diputus karena air itu merupakan sumber kehidupan. Dan untuk masyarakat Kota Denpasar salah satunya ini apalagi dengan suasana sini tetap bagaimana pelayanan kita yang terbaik, tapi jangan lupa jangan pakai protokol kesehatan, salah satunya seperti pakai masker, cuci tangan itu wajib kita lakukan dan kita menjaga dan kehati-hatian itu salah satu juga untuk apalagi kita bekerja di malam hari, salah satu untuk menangani permasalahan kebocoran dan masalah bentuknya itu wajib kita lakukan dan kita terus mengingatkan teman-teman yang di lapangan terutama ini. Begitu. Ya baik Pak, jadi dari Perumda Tirta Sewaka Dharma ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya, jadi masyarakat yang ingin membayar datang ke kantor tidak perlu khawatir karena memang sudah menerapkan protokol kesehatan. Pak, melihat pandemi COVID-19 ini ya terkait situasi yang sangat sulit perekonomian terutama Pak ya, ini di Perumda sendiri ada penurunan atau justru meningkat Pak? Mungkin saya jawab yang pertama terkait dengan pembayaran Bu ya. Pembayaran kita memang ada beberapa yang memang masih ke kantor, tapi kami sudah melakukan PPOB melalui kerjasama dengan bank, BPD, termasuk juga yang terkecil mungkin bisa di supermarket, itu sudah berjalan. Artinya setiap bulan kita per hari lah boleh katakan pembayaran itu ada penurunan untuk membayar di kantor. Ini sudah berjalan dan sudah ada di di pos ada, di supermarket yang paling kecil sudah bisa lakukan itu, apalagi BPD salah satunya. Ini semua orang sudah pakai banking seperti itu, sudah dipermudah Pak ya. Terkait dengan pendapatan ya, di suasana COVID ini tentunya itu kita apresiasi juga. Dengan kondisi seperti ini tentunya ada penurunan pendapatan dari target yang kita harapkan itu masih ada berkisar sampai di 15% lah kurang lebih, itu bisa udah penurunan. Yang target-target kami sebenarnya kemarin
yang 14 ternyata sekarang di 12. Ini akan berdampak juga di kita nanti hal-hal seperti itu. Tapi kita juga tidak akan menyerah di situ. Tentunya kalau kita ambil langkah-langkah. Ya. Kalau memang ini jadi dampak, tentunya harus dijawab dengan langkah-langkah yang kita ambil. Salah satunya terobosan itu ada pendekatan kita melalui persuasif, melalui telepon, ada sosialisasi lah. Di samping memang ada kita terapkan diskon. Apalagi ulang tahun ini salah satunya diskon kami pakai 50%. Dari 1.400.000 sekian, kalau nggak 1.470.000 dia standar SR-nya kita potong 50% dari itu. Itu yang kita pakai untuk capaian penjualan salah satunya untuk bisa kita tingkatkan. Tentunya kita mengarah juga ke pendapatan di salah satu di situ. Ya, artinya diskon ini momen diskon juga disangkakan dalam hari ulang tahun ya Pak ya? Ulang tahun kita pakai momen diskon, ulang tahun Pemda juga pakai diskon. Jadi dalam 1 tahun itu kita pakai diskon 6 bulan. Berarti sepatnya pakai momen-momen tertentu, ulang tahunnya Pemkot kita pakai 2 bulan, kita juga pakai seperti itu. Dalam 1 kali pembayaran Pak ya diskonnya? Diskonnya itu kan diskon dalam artian untuk sambungan baru. Ini kan penanggungan baru di zona penduduk Kopik ini kan banyak juga yang putus. Putus salah satunya di situ yang rumah-rumah kos, Pak. Rumah kos pertokoan yang tertutup itu dia cabut. Hotel villa juga sekarang sudah off Pak. Kalau hotel apalagi lah kita memahami itu kondisi seperti kita di Kota Denpasar yang memang untuk mendukung pendapatan semuanya di rumah tangga. Pelayanan rumah tangga kita itu 80% pelayanan. Artinya saat ini yang masih berpotensi dalam situasi pandemi ini masih di rumah tangga Pak ya? Ya, rumah tangga 80% kita lakukan di pasar. Ya. Kemudian untuk sumber airnya Pak, di sini kan masih masuk musim kemarau Pak. Ada masalah Pak sejauh ini Pak? Kalau bicara sumber air, kita karena ini penjualannya menurun, justru di kita tetap produksi, tapi di pembelian air Pertanian Penet kita turunkan. Kita turunkan karena kalau ini dibiarkan nanti justru jadi NRW kebocoran tinggi. Kita ini tidak siap di situ karena ada kebocoran meningkat akibat dari penjualan menurun. Pak, ini pandemi ini di tahun kedua. Tahun kedua lebih sulit dari tahun pertama di pandemi ini seperti apa Pak? Justru di tahun yang kedua ini berdampak. Lebih berdampak dibandingkan tahun pertama. Masih mungkin dari tabungan masih tabungan konsumen itu masih berkisaran. Nah sekarang karena tabungannya mungkin sudah menipis, nah ada kehati-hatian dia terkait dengan pemakaian air lah di situ. Ada efisiensi di situ. Iya. Pak, di pandemi ini kan juga banyak yang tadi berhenti untuk berlangganan gitu. Upaya apa Pak yang dilakukan selain tadi memberikan diskon, kemudian fasilitas yang lain? Gini, kita ubah pola. Kemarin mungkin kita masih masyarakat itu masih melihat 3 bulan itu masih bisa putus gitu. Nah kita kasih garansi 2 bulan untuk tetap putus airnya, cuman untuk dendanya kita pasti kasih kelonggaran untuk 2 bulan. Jadi 2 bulan itu tidak tidak dicabut tidak dicabut, tapi diputus airnya. Jadi ketika ingin memulai lagi tidak bayar lebih banyak ya Pak ya? Tetap yang menjadi rekening itu sudah tetap wajib bayar, tapi biasanya kan dicabut langsung ada penyambung kembali, ada PK itu yang kita gratiskan. Selama 2 bulan kita kasih spare seperti itu. Iya. Artinya berbagai upaya telah dilakukan dari Perumda untuk membantu masyarakat di Kota Denpasar tentunya. Iya, itu salah satunya. Iya. Jadi saat ini yang berpotensi di rumah tangga Pak, mungkin ada upaya lain untuk khusus nih di bagian yang rumah tangga ini Pak? Nanti ya kita masih berkisaran untuk perpanjangan cabut saja dulu. Nanti yang lain-lain masih kita kaji melihat perkembangan kita juga di Perumda dan juga lihat kemampuan masyarakat terkait dengan pembayaran itu. Kita masih punya program-program lain terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan masyarakat juga. Pelancarannya. Artinya memang di situasi saat ini memang harus ada kerjasama ya Pak antara masyarakat juga. Kemudian kan adanya perbaikan jaringan juga Pak ini punya Pak. Kita kemarin rencana di anggaran 21 itu kita sudah sahkan anggaran untuk
ada pengembangan, ada bagaimana kita bisa meningkatkan pengaliran. Karena COVID, karena ini, karena kondisi-kondisi seperti ini, kita lakukan refocusing. Salah satunya di pengembangan jaringan kita tunda. Nanti mudah-mudahan nanti di bulan-bulan ke depan, kalau emang itu memungkinkan, itu bisa dilanjutkan. Kalau emang memungkinkan segi pendapatan kami. Nah, cuman sekarang ini dengan situasi ini kita masih minta ke Pemkot, salah satu PU kota untuk jaringan yang memang daftar tunggu itu salah satu yang kita berikan untuk biar dikembangkan. Ya, ini kerjasama kita juga dengan PU untuk hal-hal seperti itu. Tujuannya salah satunya itu peningkatan pendapatan, mungkin lebih concernnya ke peningkatan pelanggan salah satunya. Jadi artinya target kerjasama dengan PU ya Pak ya. Pak, di situasi pandemi ini kita juga melihat pendapat masyarakat Bali yang sebelumnya adalah mayoritas dari pariwisata. Pariwisata kita bahkan low sekali, bahkan tidak ada. Itu bagaimana dengan pembayaran di masyarakat Pak? Penunggakan apa masih ada dengan diskon saat ini sangat membantu? Tentunya ada penurunan sih ya. Kalau dulu normal aja masih di 2% perunggakannya. Sekarang karena ini merupakan kewajiban mungkin masyarakat, kita juga tidak melihat terlalu jauh. Mungkin masih berkisar di 4 atau 5% tapi ini sering kita bisa atas sih. Biasanya masyarakat kota yang mungkin punya kesadaran untuk membayar di 3 bulan itu bisa dilunasi. Ya udah lihat perkembangan seperti itu. Pak Dirut, mungkin disampaikan kepada masyarakat Kota Denpasar nih terkait informasi tentang air saat ini tengah pandemi, terkait pembayaran apapun, silahkan. Tentunya gini, kami dari Perumda pada kesempatan ini mengucap terima kasih juga pada pelanggan. Tentunya dengan bagaimana antusias pelanggan masih bisa membayar kewajibannya, dan kita juga akan melihat kemampuan masyarakat untuk bayar, dan kita juga di dalam juga akan mengoreksi terkait dengan apa kemampuan kita. Tapi yang lebih penting lagi, dengan kondisi-kondisi yang ada seperti ini dan apa yang kita sudah lakukan, tentunya dukungan-dukungan dari pelanggan itu juga kami harapkan. Salah satunya bagaimana kita bisa kontinuitas pendapat air di rumah tangga, itu yang paling penting. Kami mengharap kalau bisa gitu. Karena kemampuan kami juga di pelayanan terkait dengan produksi yang kami miliki dan infrastruktur yang bermasalah, kami mengharap di pelanggan itu bisa menampung air untuk kepentingan rumah tangga minimal untuk kepentingan 1 hari. Karena begini, dengan cuaca dengan kondisi seperti sekarang ini, salah satunya cuaca yang akan masih tidak menentu di hulu, yang sering terjadi banjir, yang sering terjadi adanya penggelondoran yang terlalu kondisi air baku yang bermasalah, tentunya akan mengganggu untuk di pelayanan. Untuk itu kami mengharap seperti apa yang sampaikan tadi, mohon ada penampungan rumah tangga, dibuat bak penampung. Mungkin itu lebih penting. Terima kasih banyak Pak Dirut informasinya. Sehat-sehat selalu Pak. Semoga kita bisa melewati pandemi ini. Baik, pemirsa, demikian lagi wawancara kami bersama dengan Direktur Utama Perumda Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, Bapak Ida Bagus Gede Arsana. Demikian Bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.